Halo teman-teman, perkenalkan saya Royhatul Mamudah. Di sini saya akan menjelaskan terkait Project Experimental Design and A/B Testing. Nah, dengan bahasanya itu marketing campaign. Oke, dalam presentasi ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu introduction atau background, yang kedua setting up problem, yang ketiga designing experiments, yang keempat analyzing and interpreting data, yang kelima conclusion and recommendation, dan yang terakhir adalah reference. Oke, kita masuk ke introduction. Jadi di introduction ini kita ingin melihat masalah apa sih yang menyebabkan kita harus melakukan A/B testing. Nah, jadi suatu tim marketing di suatu company sedang menjalankan suatu campaign. Mereka awalnya menggunakan public service announcements dan mereka ingin beralih ke new strategy, yaitu menggunakan ads. Tapi company ini tuh belum yakin apakah ads akan meningkatkan user conversion atau tidak. Sehingga mereka akan melakukan A/B testing untuk mengcompare user conversion di public service announcement dengan user conversion di ads. Nah, itu ya teman-teman. Jadi permasalahannya seperti itu. Selanjutnya adalah setting up problem. Nah, di setting ini yang paling pertama kita lakukan adalah menentukan eksperimen goal-nya. Nah, di sini kita akan membandingkan pengaruh public service announcement dan ads terhadap conversion rate. Jadi kita yang lihat nih, conversion rate yang paling bagus itu yang mana? Apakah di public service announcement atau di ads? Sehingga akan menjadi pertimbangan marketing untuk menyukseskan campaign-nya. Selanjutnya adalah menentuan matrix. Jadi untuk driver matrix yang akan kita gunakan adalah conversion rate, di mana conversion rate adalah memperlihatkan persentase user yang convert pada masing-masing kelompok dengan cara menghitung total user yang convert dibagi dengan total user pada masing-masing kategori. Nah, untuk Guardian Matrix-nya digunakan simple ratio mismatch, di mana Guardian Matrix ini digunakan sebagai alert terhadap potensi misleading atau hasil eksperimen yang salah. Selanjutnya adalah menentukan varian. Nah, di sini teman-teman tahu bahwa sebenarnya tim marketing itu sudah menggunakan public service announcement, sehingga varian kontrolnya yaitu public service announcement. Dengan varian treatmentnya adalah creative ads dengan tombol CTA yang bertuliskan get started now untuk menarik perhatian customer. Gitu. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita ngedefine hipotesisnya, di mana null hipotesis adalah conversion rate pada varian treatment yaitu ads kurang dari atau sama dengan conversion rate pada varian control yaitu public service announcements. Maksudnya adalah conversion rate pada ads itu performanya lebih jelek atau sama dengan conversion rate pada public service announcement. Sedangkan untuk alternatif hipotesisnya yaitu H1 adalah conversion rate pada varian treatment yaitu ads lebih besar dari conversion rate pada varian control yaitu public service announcement. Atau dalam kata lain, conversion rate pada ads itu lebih bagus dibandingkan conversion rate pada public service announcement. Selanjutnya adalah design eksperimen. Nah, di sini kita akan menentukan randomization unit, yaitu adalah orang yang berkunjung ke website tentunya ya. Terus target of randomization unit adalah orang yang berkunjung ke website dan melakukan convert. Nah, jadi randomization unit adalah semua orang yang berkunjung ke website, sedangkan target of randomization unit adalah orang yang berkunjung ke website dan yang melakukan convert. Jadi berbeda ya teman-teman. Selanjutnya adalah sample size.
dengan asumsi signifikan levelnya 5%, power 80%, standard deviation-nya 5, difference between control dan treatment itu 1%. Kenapa? Biar lebih profitable. Maka akan diperoleh sampel untuk masing-masing varian adalah 11.200. Karena kita punya 2 varian, kontrol dan 1 treatment, maka sampelnya ini kita kalikan 2, berarti 11.200 dikalikan 2, sehingga total seluruh sampel yang kita butuhkan adalah 22.400 sampel. Nah, kita udah mendapatkan sampel size-nya, kita set nih, kira-kira berapa lama eksperimennya itu akan berjalan. Berdasarkan trafficnya, kita asumsikan ada 2.240 user per hari, maka eksperimen akan dijalankan selama 2 minggu dengan menghindari efek day of week. Selanjutnya adalah analyzing and interpreting the data. Nah, jadi setelah kita mengumpulkan datanya nih, kita udah dapat seluruh datanya selama 10 hari, selama 2 minggu tadi, terus kita analisa. Yang pertama adalah cek data quality-nya. Ini kita melihat apakah ada missing value atau data duplikat. Nah, setelah kita mengumpulkan, kita lihat ternyata data yang kita kumpulkan untuk market ini, data public service announcement dan ads-nya, ternyata tidak terdapat missing value dan tidak terdapat duplikat. Sehingga data yang kita peroleh itu tidak ada pengurangan maupun tidak ada penghilangan yang dihilangkan. Selanjutnya adalah data exploration. Di sini kita ingin membandingkan varian control dan varian treatment. Nah, tadi di data quality tidak ada data duplikat dan missing value, sehingga untuk varian control dan varian treatment, total usernya itu masih sama, yaitu 11.200. Untuk total user yang covered, pada control itu ada 188, sedangkan untuk total user yang covered di treatment itu ada 295. Dimana kita tahu di awal kalau conversion rate itu adalah total user yang convert dibagikan total seluruh user, maka conversion rate pada kontrol itu adalah pembagian 1.888 dengan 11.200. Maka nanti akan didapat conversion rate-nya itu di angka 0,01679. Sedangkan untuk conversion rate varian treatment itu 295 dibagi 11.200, maka kita akan mendapat conversion rate di angka 0,02634. Sebenarnya di sini teman-teman bisa ngeliat kan kalau conversion rate pada varian treatment itu lebih unggul dibandingkan conversion rate di bagian kontrol. Terus kita bisa langsung ngeganti nih public service announcement beralih ke ads. Nah, tunggu dulu, kita perlu melakukan uji statistik, uji hipotesa. Kenapa? Karena kita ingin membuktikan apakah conversion rate yang treatment ini lebih unggul dibandingkan conversion rate si kontrol ini terjadi bukan karena kebetulan. Sebelum kita melakukan uji statistik untuk yang conversion rate ini, kita melakukan uji chi-square terlebih dahulu untuk mendeteksi SLM. Nah, yang pertama-tama dalam melakukan uji chi-square yaitu mendefinisikan hipotesis di mana H0 adalah tidak terdeteksi SMR, yang H1-nya adalah terdeteksi SMR. Selanjutnya adalah kita hitung nih chi-square statistik dan p-value, di mana kita dapat chi-square statistiknya itu 0 dan p-value itu 1. Selanjutnya mencari chi-square kritikal yang kita dapat di angka 6,635. Selanjutnya adalah mengambil keputusan, di mana akan reject H0 jika chi-square lebih besar dari chi-square kritikal dan p-value lebih kecil dari alpha. Nah, karena chi-square kita itu 0, yaitu kurang dari chi-square kritikal yaitu 6,635, dan p-value yang kita punya itu 1, di mana dia itu kurang dari alpha yang telah kita set di awal yaitu 0,01, maka
keputusannya adalah fail reject H0 atau gagal tolak H0. Jadi kesimpulannya adalah dengan signifikan level 1%, terdapat cukup bukti bahwa tidak terdeteksi SRL. Oke, setelah kita melakukan uji chi-square, kita bisa melanjutkan hipotesis testing. Nah, ini hipotesisnya sudah kita definisikan di awal bahwa H0 adalah conversion rate yang baru atau yang X itu lebih kecil atau sama dengan conversion rate yang lama, yaitu public service announcement. Sedangkan H1-nya itu conversion rate yang baru itu lebih besar dari conversion rate yang lama, yaitu public service announcement. Dan kita set di awal significant levelsnya itu di angka 0,05. Nah, selanjutnya uji statistik apa nih yang kita pakai? Karena kita menggunakan conversion rate di mana dia adalah proporsi, maka uji statistik yang kita gunakan adalah z-test. Nah, di z-test ini yang kita cari adalah z statistik dan p-value. Nah, di sini kita dapat z statistiknya itu 4,922 dan p-value-nya itu 0. Selanjutnya kita cari nih Z kritikalnya itu di angka 4,922, yaitu kita dapat 1,6449. Udah. Selanjutnya untuk mengambil keputusan itu dengan cara 2 hal, yaitu membandingkan nilai Z statistik dengan critical value dan membandingkan p-value dengan alpha. Dari Z statistik dan Z critical serta p-value yang kita peroleh, kita bisa lihat nih, kalau Z statistik kita itu 4,922 itu lebih besar dibandingkan Z kritikal yang di angka 1,6449. Dan p-value yang kita peroleh yaitu 0 itu kurang dari alfa yang kita set di awal yaitu 0,05. Maka dari dua perbandingan itu dapat kita ambil keputusan bahwa reject H0. Nah, kata lain kesimpulannya adalah dengan level signifikan 5% atau dengan tingkat kepercayaan 95%, terdapat cukup bukti bahwa conversion rate di treatment lebih besar dibandingkan conversion rate di kontrol. Jadi, si conversion rate di X ini itu lebih besar dibandingkan conversion rate di public service announcement ini terjadi karena tidak kebetulan. Tidak terjadi karena kebetulan. Selanjutnya adalah mencari confidence intervalnya. Setelah kita cari, kita dapat nih confidence intervalnya itu di angka 0,00576 dan 0,01339. Artinya apa? Artinya kita yakin 95% bahwa selisih antara group treatment dan kontrol terletak antara 0,00576 dan 0,01339. Atau dapat dikatakan bahwa peningkatan conversion rate dengan campaign ads meningkat sebesar 0,0576 hingga 0,01339. Sudah dapat. Selanjutnya adalah conclusion dan recommendation. Nah, kalau conclusionnya itu kita bisa bilang bahwa dengan tingkat keyakinan 95%, terdapat cukup bukti bahwa conversion rate CX itu lebih tinggi dibandingkan conversion rate di public service announcement. Nah, untuk recommendation-nya apa? Berdasarkan hasil statistical testnya, yaitu statistically significant. Namun, untuk membuat keputusannya apakah akan menggunakan ads atau tidak, harus dipastikan dulu secara practically signifikan. Seperti biaya ads, biaya maintenance, dan lain-lain itu tidak rugi dengan uplift sebesar 0,00576 hingga 0,01339. Oke. Dan ini adalah referensi yang saya gunakan. Nah, sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.